Saya Daniel Cahyadi. Saya Yohanes Aldo. Saya Kelvin Lezuardi. Saya Andreas Van Christian. Saya Vivi Melian. Berikut liputan seputar sejarah jurnalistik. Selamat pagi semuanya. Di samping saya udah ada Pak Dahlan Iskan yang akan berbagi ceritanya seputar dunia jurnalistik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Apa kabarnya? teman-teman. Selamat pagi, baik. Baru ya. olahraga barusan Oke. ya. Kegiatannya apa aja nih Pak sekarang yang dilakuin? Kalau pagi jam 5 saya sudah di sini olahraga sampai jam sekian ini setengah 7. Nah setelah itu saya banyak sekali harus terima tamu atau kemudian berkunjung umumnya ke kampus-kampus minta mahasiswa, biasanya banyak mahasiswa minta saya diskusi sama mereka, ya saya layani itu. Dan saya juga punya kegiatan yang disebut sociopreneur, yaitu kegiatan sosial yang dikelola secara bisnis ya. Kita masuk ke pertanyaan intinya ya Pak. Mm-hmm. Oke. Bagaimana nih Pak sejarahnya sehingga terjun ke dalam dunia jurnalis atau wartawan awalnya? Ya dulu saya waktu di universitas saya termasuk tertarik untuk menjadi aktivis mahasiswa. Pada zaman itu aktivis mahasiswa memang semarak sekali, terutama yang kaitannya dengan semacam anti Orde Baru waktu itu. Anti kemapanan dan anti militerisme begitu. Nah dalam aktivitas mahasiswa itu ada penerbitan kampus. Nah saya bergerak di bidang penerbitan kampus itu atau jurnalistik mahasiswa yang waktu itu namanya Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia atau IPMI. Jadi saya aktif menjadi anggota IPMI dan kemudian mengelola penerbitan mahasiswa, dan di situ saya banyak menulis, banyak minta tulisan teman-teman, dan akhirnya saya tertarik ke dunia jurnalistik. Dalam dunia jurnalistik yang udah Bapak tekunin yang cukup lama nih ya Pak, ada nggak sih Pak suka dukanya menjadi seorang jurnalis? Oh, tentu, tapi rasanya lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Karena menjadi jurnalis itu memiliki kebebasan yang luar biasa. Jadi pegawai harus tunduk pada atasan, jadi karyawan tunduk pada bosnya. Menjadi jurnalis itu kita bisa bebas mengekspresikan apapun yang kita inginkan. Sekitar tahun 1982 itu Graffiti Pers ya Pak membeli koran Jawa Pos. Nah, Bapak nggak lama tuh ditunjuk jadi seorang penanggung jawabnya. Nggak lama Jawa Pos tuh bisa berkembang dengan pesat. Nah, cara apa yang dilakukan Bapak sehingga Jawa Pos bisa menjadi koran nasional? Waktu itu memang saya sudah berapa tahun ya, sudah 7 tahun menjadi wartawan majalah Tempo. Dan ketika menjadi wartawan majalah Tempo itulah saya belajar banyak mengenai bagaimana harus melakukan investigasi, bagaimana harus banyak menulis tentang jurnalistik dengan sastra, banyak menulis tentang street news modern, banyak menulis tentang bagaimana features yang menarik, sehingga sudah selama 7 tahun itu mendarah mendaging jurnalistik gaya Tempo waktu itu. Nah, ketika Graffiti Pers membeli Jawa Pos, waktu itu jurnalistik Jawa Pos itu minta maaf jelek sekali, karena tradisional sekali, kuno sekali, seperti jurnalistik tahun 60-an begitu, sehingga banyak berita yang mestinya digali tidak digali, banyak pertanyaan mestinya ditanyakan kepada sumber berita tidak ditanyakan, sehingga membaca koran pada zaman itu menyisakan banyak sekali pertanyaan. Kok wartawan ini begini ya, kok wartawan ini nggak menggali lebih dalam persoalan ini ya, kok nggak menanyakan ini lebih dalam ya. Nah, sehingga saya selalu berontak tiap hari setelah membaca koran waktu itu. Dan juga penulisannya kok tradisional sekali, seperti jurnalistik tahun 60-an gitu. Nah, saya pengen memberontak terhadap gaya jurnalistik surat kabar pada zaman itu. Nah,
dengan latar belakang saya sebagai wartawan majalah Tempo. Nah, rupanya pembaca memang menginginkan jurnalistik seperti itu, jurnalistik yang agresif, mendalam dengan penulisan sastra. Nah, pada saat itulah masyarakat kemudian boleh dikata berbondong-bondong berlangganan Jawa Pos, yang akhirnya Jawa Pos yang hampir bangkrut itu kemudian menjadi surat kabar yang besar. Ya. Jadi pada tahun 1993 itu Bapak mengundurkan diri dari Pemret. Mungkin sebelum Jawa itu Pos, saya, mungkin saya sudah tidak Pemret lagi, sudah tahun 86 mungkin saya sudah nggak Pemret lagi, tapi masih pemimpin umum. Pemimpin umum Dan merangkap direktur. Iya. Jadi kasarannya saya pindah dari dunia jurnalistik ke dunia manajemen. Ya. Ya, itu alasannya? Karena regenerasi, karena saya menginginkan bahwa di dunia jurnalistik ini harus anak muda, karena memerlukan jam kerja yang panjang, memerlukan stamina yang tinggi, memerlukan kreativitas berpikir, dan harus sesuai dengan zamannya. Kalau jurnalis itu sudah terlalu tua, mungkin sudah nggak cocok dengan masyarakatnya. Nah, kita ingin masyarakat yang kian muda ini juga dilayani oleh wartawan yang juga muda. Jadi kan setelah Bapak mengundurkan diri menjadi Pemret, terus Bapak juga mengembangkan jaringan media Jawa Pos yang tidak hanya berfokus pada media cetak atau koran ya Pak ya. Bagaimana prosesnya dan apa tujuannya? Nah, waktu saya tidak lagi bergerak di redaksi, saya bergerak di manajemen, tentu gaya Jawa Pos yang saya anggap waktu itu cocok dengan masyarakatnya, tentu akan bisa diterima di kota-kota lain. Karena itu kita bangun surat kabar di berbagai kota, praktis hampir seluruh kota besar di Indonesia kita dirikan surat kabar dengan gaya Jawa Pos itu, dan ternyata diterima, dan itu terus dikembangkan oleh generasi berikutnya. Sehingga waktu itu saya mendapat kesempatan sekolah di Amerika sebentar, dan dari sana saya belajar bahwa di Amerika itu tidak ada koran nasional. Di Amerika itu koran, setiap kota itu memiliki korannya sendiri. Los Angeles punya Los Angeles Times, Washington punya Washington Post, New York punya New York Times, Chicago Tribune, Sacramento Chronicle, dan setiap kota punya korannya sendiri-sendiri. Nah, zaman itu di Indonesia koran itu didominasi oleh koran Jakarta atau koran nasional. Nah, setelah saya pulang dari Amerika, saya punya keyakinan bahwa di Indonesia masa depannya juga akan seperti Amerika, bahwa tiap kota akan memiliki korannya sendiri-sendiri. Karena itu kita bangun banyak koran di banyak kota, dan ternyata sekarang terbukti bahwa di Indonesia pun seperti di Amerika tidak ada lagi koran nasional yang beredar di seluruh Indonesia, tetapi tiap kota besar memiliki korannya sendiri-sendiri. Ya, waktu itu Bapak memutuskan untuk mengundurkan diri dari Pemret ya Pak ya. Itu harapannya nanti buat Jawa Pos sekarang ini tuh apa ya Pak? Saya sebetulnya terserah generasi penerus saja, karena saya percaya bahwa setiap zaman itu memiliki generasinya sendiri, dan setiap generasi memiliki zamannya sendiri. Saya tidak mau memaksakan generasi saya untuk harus cocok dengan zaman sekarang. Saya tidak memaksakan itu, sehingga saya cenderung menyerahkan ini kepada jurnalis-jurnalis muda supaya tetap cocok dengan masyarakatnya. Karena itu ada moto survival of the fittest. Itu sebetulnya bukan siapa yang besar dia yang akan survive, tidak. Siapa yang cocok dengan zamannya, dialah yang akan survive. Begitu. Saya punya dua pilihan nih Pak. Jawabnya bisa cepat ya Pak ya? Ya. Kalau disuruh memilih antara jurnalis dan menteri. Jurnalis. Ya. Alasannya Pak? Alasannya kita bisa lebih banyak berbuat. Alasannya kita bisa menegakkan sesuatu yang harus ditegakkan, apakah keadilan atau membela orang yang lemah. Di menteri itu terbatas sekali di lingkupnya, dan itu pun birokrasinya sudah terlalu banyak, sehingga saya merasa lebih banyak berbuat ketika masih di media massa. Ya. Pilihannya seputar yang tadi nih Pak. Ya. Kalau Jawa Pos dan Demokrat? Oh, Jawa Pos 1000%, 1000%, 1000%, 1000% kata itu. Iya Pak. Ini cerdas pertanyaannya. Nih, bagaimana nih Pak Bapak memaknai kehidupan ini? Kegagalan yang udah pernah dialami, lalu kegagalan atau kesulitan apa yang paling berkesan yang pernah Bapak alami? Saya penganut aliran optimistik. Iya. Jadi saya menanggapi sesuatu itu selalu ada jalan keluar. Saya menanggapi seluruh persoalan itu ada penyelesaiannya. Saya menyikapi bahwa selalu ada harapan,
banyak persoalan tapi banyak jalan keluar, sehingga saya termasuk orang yang punya aliran optimistik. Jadi saya selalu optimis dengan hidup ini. Ya. Prestasi apa nih yang Bapak anggap paling membanggakan dalam hidup? Dalam jurnalistik mungkin yang dicatat oleh dunia jurnalistik Indonesia sampai sekarang ada beberapa. Misalnya satu liputan Tampomas, itu legendaris sekali ketika terjadi kebakaran di kapal penumpang di tengah laut. Saya dianggap memiliki kemampuan jurnalistik yang waktu itu dianggap luar biasa, pertama. Kedua, dalam ilmu manajemen, dalam ilmu manajemen dan jurnalistik, saya menyumbangkan bagaimana mengukur news value secara manajemen. Jadi nilai berita itu kriterianya apa dan bagaimana cara menilai news value. Itu saya rumuskan dalam satu doktrin yang saya sebut 13 rukun iman dalam jurnalistik. Nah, kemudian di bidang software sebetulnya saya sudah merumuskan sesuatu yang sebaiknya ini diterapkan yang akan datang, yaitu mengurangi kesalahan ketik dengan memanfaatkan modernitas software komputer. Tadi yang selain Bapak bilang menganut kepercayaan optimisme ya Pak, pedoman apa sih yang Bapak tanamkan sejak dahulu sehingga sukses dalam bidang jurnalis, bisnis, hingga politik gitu Pak? Yang politik kan gagal. Begini, saya tidak berorientasi kepada cita-cita. Saya menjalani kehidupan ini apa yang harus saya jalani dengan maksimal. Jadi misalnya ketika saya jadi wartawan, saya mencintai dunia jurnalistik. Seolah-olah tidak ada dunia lain di luar jurnalistik, sehingga saya all out di situ. Tetapi ketika saya menerima kenyataan bahwa dunia jurnalistik ini harus untuk anak muda, maka saya all out juga menyerahkan ini kepada anak muda, dan saya beralih ke bidang manajemen, dan di situ saya juga all out, habis-habisan mengembangkan diri di bidang manajemen. Tetapi ketika saya menyadari bahwa ternyata saya sakit, terkena kanker, dan dokter mengatakan saya sudah harus meninggal dalam waktu 6 bulan, maka saya juga all out bagaimana menyelesaikan penyakit itu. Dan seolah-olah saya sudahlah hidup saya untuk menyelesaikan penyakit ini, sampai saya mengambil keputusan harus mengganti hati saya. Dan ketika sembuh, kemudian diminta menjadi dirut PLN, saya lupakan semua hal juga. Saya all out bagaimana mengatasi krisis listrik waktu itu, dan ketika kemudian, dan waktu itu saya minta bahwa saya harus menjadikan listrik ini karir terakhir saya. Karena itu saya all out sekali di situ, dan saya targetkan dalam waktu 3 tahun biar itu sudah harus selesai. Tetapi ternyata baru 2 tahun sudah diminta jadi menteri. Nah, jadi menteri pun saya juga all out di situ. Ya, ketika sekarang nganggur, tidak punya jabatan apa-apa, saya tidak kekurangan pekerjaan karena saya menciptakan yang disebut sociopreneur. Jadi intinya adalah jalani hidup saat itu dengan sungguh-sungguh dan seolah-olah tidak ada dunia lain kecuali itu. Ya. Oh iya, sampai saat ini ada nggak Pak keinginan yang belum pernah tercapai gitu, apa yang akan rasanya nggak ada, karena keinginan tertinggi saya itu memiliki sepeda. Memiliki sepeda, oke. Dan sekarang saya sudah punya mobil Mercy, punya Jaguar, jadi sudah melebihi sepeda. Keinginan tertinggi saya itu dulunya, keinginan tertinggi saya memiliki sepatu. Karena ketika sekolah saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, sehingga ketika akhirnya punya sepatu ya sudah selesai, saya sudah punya sepatu. Ternyata ada keinginan berikutnya itu adalah memiliki sepeda, dan ternyata akhirnya memiliki sepeda bekas waktu itu jelek sekali, tapi apapun saya sudah memiliki itu. Dan, sekarang sudah lebih dari apa yang saya inginkan itu. Ada tokoh idola? Di berbagai bidang ya, bahwa untuk jurnalistik terus terang Pak Gunawan Muhammad itulah saya. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan untuk para calon jurnalis dan jurnalis muda? Saya tidak punya pesan apa-apa, saya tidak punya khutbah apa-apa, karena dunia ini selalu berubah, dan orang seperti saya sudah terlalu tua untuk memberi nasihat kepada yang muda. Karena saya menyadari sepenuhnya belum tentu nasihat saya cocok untuk zaman sekarang. Jadi serahkan sepenuhnya kepada kemauan anak muda. Udahlah, yang penting niatnya baik, anak muda itu bisa berkembang dengan sendiri. Anak muda jangan terlalu banyak dinasihati.
Karena apa? Anak muda mungkin juga nggak mau dengar nasihat itu. Iya benar juga. Ya, makasih. Oke, terima kasih ya Pak Sama-sama, waktunya. makasih ya. Hebat. Nah, Anda lah penerusnya nanti di bidang jurnalistik ya. Iya, amin, Ya, Pak. Makasih. Keringetan soalnya. Ya. Saya di mana berdiri? Di situ Pak, coba di. Nggak duduk lagi. Ya. Oke, nggak apa-apa. Terserah.